Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah hari pertama yaitu pelatihan kita, pelatihan pembuatan media pembelajaran visual dengan Tingling. Pelatihan ini akan berlangsung selama 4 hari yaitu mulai dari tanggal 26 sampai 29 Januari 2022. Di pelatihan ini, kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Iskai Community, yaitu kami akan menyediakan atau memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi syarat kelulusan kami. Syarat kelulusan kami yaitu sebanyak 75% dari kehadiran. Maka Bapak Ibu harus mengisi presensi kehadiran yaitu 3 kali dari 4 kali pertemuan yang kita lakukan. Dari 4 pertemuan itu yang berlangsung selama 4 hari, Bapak Ibu nantinya bila lulus akan mendapatkan sertifikat sebesar 32 jam pelajaran. Kurang lebih nanti sertifikat kami akan diberikan setelah pelatihan selesai, yaitu setelah seminggu dari pelatihan kami berakhir, itu tanggal 29 Januari 2022. Jadi di pelatihan ini kita akan membahas bagaimana itu sebuah media pembelajaran, dan media pembelajaran itu macamnya ada apa saja. Di dalam media pembelajaran ini juga kita akan mengetahui macam-macam bahwa sebenarnya siswa-siswi kita itu lebih cocok dengan menggunakan media pembelajaran apa. Dan Tingling itu sendiri adalah mungkin media pembelajaran yang jarang didengar oleh Bapak Ibu, makanya kita hadir di sini untuk memberikan info dan pengetahuan bahwa Tingling itu bisa untuk media pembelajaran visual sebagai alternatif pembelajaran kita di kelas maupun di luar kelas. Jadi Tingling ini bisa kita sajikan, bisa kita jadikan media untuk pembelajaran yang nantinya akan membuat daya daya visual mereka menjadi lebih berwarna, menyenangkan, dan dapat kita sisipkan berbagai media di sana. Media-media ini akan bagaimana disisipkannya itu akan dipelajari di pelatihan kita ini. Jadi kita bisa membuat narasi, kita bisa juga membuat rekaman audionya, nanti kita bisa sisipkan dan kita tampilkan di Tingling. Jadi Tingling dapat membantu kita dalam pembelajaran visual yang akan mencakup dari segala macam elemen-elemen pembelajaran yang kita butuhkan di dalam kelas. Untuk itu, maka pelatihan pembuatan media pembelajaran visual dengan Tingling dibuka di tanggal 26 Januari 2022. Selamat menyaksikan video kami. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah pelatihan pertama kita, yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran visual menggunakan Tingling. Pelatihan pembuatan media pembelajaran visual dengan Tingling ini akan berlangsung selama 4 hari, yaitu mulai dari tanggal 26 Januari hingga 29 Januari 2022. Di pelatihan ini bersama saya yaitu Linda Tresna Ayu. Di pelatihan ini kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan mengenai bagaimana menggunakan Tingling sebagai media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual ini mungkin banyak kita gunakan biasanya dengan menggunakan tayangan-tayangan video ataupun menampilkan gambar saja. Tapi apa bedanya dengan Tingling? Lah, di Tingling ini akan lebih interaktif dan lebih menarik lagi. Di Tingling kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyisipkan data-data, media, narasi, audio, visual, dan lain-lain. Sehingga dalam pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah kita dapat menggunakan Tingling sebagai media yang inovatif untuk siswa dapat
dapat memahami pelajaran yang kita sampaikan. Perlu diingatkan lagi, pelatihan ini akan berlangsung selama 4 hari dan 75% dari kehadiran kita meminta Bapak Ibu untuk minimal dapat menyelesaikan presensi itu 3 kali dalam pelatihan kita. Bila Bapak Ibu sudah melakukan presensi 3 kali, maka sudah dinyatakan lulus dalam pelatihan kita dan berhak mendapatkan sertifikat sertifikat yaitu sebesar 32 jam pelajaran. Bapak Ibu dapat memantau terus media-media sosial kami, yaitu ada di Facebook, ada di WhatsApp, ada di Instagram, dan ada di Telegram kami. Kami dapat membantu Bapak Ibu untuk mengetahui ataupun ada kendala dalam pelatihan ataupun ingin mendaftar pelatihan kami berikutnya. Untuk pelatihan kami berikutnya bisa didaftar melalui form yang nantinya akan dibagikan bila sudah ada di media sosial kami. Jadi terus pantau terus media sosial kami sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan info pelatihan-pelatihan berikutnya. Oke, mari kita mulai. Di sini pelatihan pembuatan media pembelajaran visual dengan Tingling akan dimulai dengan bagaimana isi sebenarnya media pembelajaran itu. Kita sering mendengar kata-kata media pembelajaran. Jadi sebenarnya media pembelajaran itu apa? Lah, media pembelajaran ini sendiri sebenarnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan ataupun informasi. Intinya bagaimana kita menyampaikan informasi, pesan dalam materi kita di dalam pembelajaran, lah itu merupakan adalah media pembelajaran. Lah media pembelajaran ini gunanya untuk apa? Ya gunanya itu untuk merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Jadi media pembelajaran bukan hanya sebagai platform kita menampilkan media informasi kita, tapi bagaimana yang namanya media pembelajaran kita itu dapat menstimulus, dapat meningkatkan yang namanya daya pikir dari siswa-siswi kita. Lah, di sini ada Gag dan Briggs pada tahun 1975 dalam Arshad, ini di dalam buku, ini adalah sebuah kutipan bahwa secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran itu mencakup juga alat-alat secara fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Jadi kalau misalkan kita gabungkan dari kedua pengertian media pembelajaran itu sendiri, media itu merupakan alat bahan yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu bukan hanya sebagai tempelan saja, tapi media pembelajaran amatlah penting, di mana media pembelajaran itu gunanya untuk menyampaikan pesan dan informasi terkait dengan pelajaran yang kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Begitu ya, jadi media pembelajaran itu adalah sebuah alat atau sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Lah, di sini kita akan mengetahui sebenarnya macam-macam media pembelajaran itu ada berapa sih? Lah, ternyata media pembelajaran itu di sini saya mengklasifikasinya menjadi 6. Yang pertama adalah media audio. Yang kedua, di sini saya menjelaskan akan melihat bahwa ada di sini media visual yang akan kita pelajari lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah media serbaneka. Serbaneka atau serbanetik lah. Yang keempat adalah gambar fotografi. Dan yang kelima adalah media audiovisual. Jadi ini menggabungkan antara audio dan visual. Dan yang keenam ini adalah peta dan globe. Jadi macam-macam media pembelajaran itu kan banyak sekali, luas. Bisa berupa alat, bisa berupa tadi gambaran, foto, benda lah. Itu bisa banyak sekali.
Lah, media audio yang pertama akan saya bahas. Jadi media audio itu berarti berkaitan dengan yang namanya panca indera pendengaran, di mana siswa-siswi kita banyak yang lebih senang untuk mendengarkan gurunya secara langsung menyampaikan materi. Biasanya pada media audio ini siswa biasanya senang mendengarkan ceramah, metode ceramah yang disampaikan oleh guru. Jadi guru menjelaskan dengan menggunakan penjelasannya sendiri untuk anak-anak mendengarkan penjelasan. Lah, dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio itu dapat menyampaikan pesan secara verbal. Bahannya itu lisan dengan kata-kata. Jadi, media audio itu bagaimana bila siswa-siswi kita bisa mendengar dengan baik. Tapi bila kita itu adalah sekolah yang memang ada keterbatasan, nah, inklusi di mana tidak semua siswa-siswi itu mempunyai indera pendengaran yang sama. Jadi media audio bisa menjadi kendala tersendiri juga. Lah di sini yaitu bunyi-bunyian, lah kata-kata, lisan, dan lain-lain, vokal, lah itu menjadi amat sangat penting di media audio. Lalu artikulasi guru ataupun misalkan kecepatan guru saat menjelaskan dengan kata-kata, lah ini juga harus diperhatikan di media audio ini. Lah contohnya media audio itu seperti apa? Lah contohnya adalah seperti radio. Kita misalkan mendengarkan radio kepada siswa-siswi kita untuk mencari gagasan dari audio tersebut ataupun inti dari penayangan radio itu apa. Lah, kita juga bisa mendengarkan kepada siswa-siswi kita tape recorder. Biasanya ini bisa digunakan untuk pelajaran-pelajaran linguistik, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, untuk mendengarkan ataupun listening. Lalu telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Ini adalah media audio. Lah selanjutnya kita akan beralih ke media visual. Apa sih sebenarnya media visual? Kalau tadi audio itu adalah indera pendengaran, kalau audio visual itu lebih kepada panca indera kita, yaitu panca indera melihat, mata kita di sini. Nah, jenis media pembelajaran ini menampilkan materi dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Lah biasanya media visual ini guru paling gampang itu menggunakan proyektor ataupun LCD. Jadi kita hanya tinggal menampilkan misalkan PowerPoint, menampilkan gambar, hanya begitu saja. Jadi anak-anak bisa melihat langsung di layar LCD. Lalu pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Contohnya kita bisa menampilkan sebuah diagram, diagram batang, diagram vena, diagram yang grafik, terus misalkan menampilkan organ-organ tubuh manusia. Lah, itu berbasis dengan media visual di sana. Lah, biasanya media visual ini makin menarik bila gambarnya itu semakin unik, semakin warnanya itu beragam dan meriah lah. Itu siswa-siswi akan sangat menarik dan tertarik sekali dengan media visual yang seperti ini. Lalu yang ketiga adalah media audiovisual. Ini gabungan antara audio dan visual. Biasanya menayangkan sebuah tayangan video lah, video dimana menampilkan lah sesuatu video yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Biasanya analisis di sini, analisis kasus, terus misalkan bagaimana
organ tubuh itu berjalan, lalu ada narasinya di sana. Lah, jadi macam-macam pembelajaran audiovisual ini mampu menampilkan suara dan gambar secara bersamaan. Dan lalu juga ada gerakannya, ditinjau dari karakteristik media visual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan audiovisual gerak. Jadi ada yang hanya diam seperti PowerPoint misal, lah ada juga yang bergerak seperti tayangan sebuah video. Dan yang ketiga adalah serbaneka. Lah, Sibernetika ini adalah media yang disesuaikan dengan potensi suatu daerah. Jadi kita harus menentukan ataupun menyesuaikan apa potensi dari daerah tersebut, apa yang bisa dimanfaatkan di sekolah tersebut berkaitan dengan lokasi ataupun di sekitar masyarakat dapat dimanfaatkan untuk apa. Lah ternyata contoh-contohnya misalkan di dalam pembelajaran kita bisa memanfaatkan papan tulis untuk menempel misalkan, lalu untuk membuat media 3 dimensi, melihat realita dan sumber pembelajaran pada masyarakat. Lah yang selanjutnya adalah gambar fotografi. Di dalam gambar fotografi ini, lah kita bisa melihat bahwa yang namanya visual tadi bukan hanya gambar kita mencari dari Google lah, tapi juga gambar fotografi yang bisa kita ambil sendiri. Lah ini bisa kita sebagai media alternatif pembelajaran. Contohnya misalkan kita menyuruh siswa untuk mencari surat kabar, lukisannya bisa berbentuk kartun juga, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber ini lah dapat digunakan untuk pembelajaran kita. Misalkan kita untuk merangsang siswa apakah ini kasus konflik ataupun bagaimana pengendalian sosialnya dalam kasus tersebut. Kita bisa melakukan ataupun membuat media pembelajaran dari gambar fotografi. Dan yang terakhir adalah peta dan globe. Peta dan globe ini biasanya mungkin kita hanya sering digunakan pada mata pelajaran IPS ataupun geografi. Sebenarnya peta dan globe ini bisa kita gunakan untuk merangsang siswa atau menstimulus siswa dengan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Contohnya di sini peta dan globe itu berfungsi untuk menyajikan data lokasi. Misalkan kita mau menunjukkan suatu lokasi dan tempat, kita bisa langsung tunjuk di globenya atau peta. Berada di letak di mana? Ada di gunung, daratan, sungai, lalu di tempat-tempat arahnya kemana, jaraknya bagaimana. Lah itu kita bisa menunjukkan melalui peta dan globe. Itulah adalah 6 macam-macam media pembelajaran. Lah selanjutnya apa sih hubungannya dengan tingling? Lah di tingling ini kita bisa menggabungkan antara audio dan visual. Jadi bisa menjadi hanya visual saja, bisa juga menjadi audio visual karena kita bisa menambahkan ataupun menyisipkan suara, narasi, link, media dan lain-lain. Lah tingling itu apa sih? Dari tadi ngomongin tingling. Jadi tingling itu media pembelajaran visual bagi siswa. Jadi media pembelajaran visual. Lah tingling ini adalah salah satu media website yang menyediakan berbagai macam fitur menarik yang dapat disetting dan digunakan sebagai media pembelajaran online. Jadi kita bisa membuat tingling tapi dengan syarat lah kita harus dalam keadaan online, terhubung dengan koneksi internet. Lah ternyata hampir semua media online itu bisa kita tautkan dengan tingling. Contohnya kita bisa tautkan media seperti video, gambar, dan audio. Lalu bisa dilinkkan ke YouTube, Google Form, Ideaboard, WordWallNet. Lah itu bisa kita sematkan dalam tingling. Jadi banyak yang dapat kita sematkan sehingga cakupan tingling itu juga luas untuk sebagai media pembelajaran kita.
Lalu lah, guru itu bisa memberikan materi sekaligus dengan penjelasan melalui video, gambar ataupun suara ataupun lainnya. Kita bisa menampilkan URL ataupun alamat link yang kita butuhkan untuk menambah ataupun menunjang pembelajaran kita, menambah informasi dan pesan yang akan disampaikan. Lalu guru juga bisa menyematkan link Google Form ataupun Word Wallet sebagai bahan evaluasi. Jadi di sini kita bisa menampilkan evaluasi kuis untuk siswa kita di dalam Tingling. Lah, itu saja untuk hari ini. Kita sudah belajar tentang apa itu media pembelajaran dan bagaimana macam-macamnya. Setelah itu juga kita sudah tahu apa sih gambarannya tentang Tingling dan apa saja nanti yang akan bisa kita buat di dalam Tingling. Untuk hari kedua, yaitu tanggal 27 Januari 2022, kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana cara membuat akun Tingling dan apa saja fitur-fitur yang ada di Tingling. Saksikan besok di YouTube kami, yaitu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan terus mendapatkan ataupun menyampaikan informasi terhadap Bapak Ibu tentang pelatihan kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.